Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Komalasari, NIM 34021905116, semester 4, kelas karyawan manajemen B. Ini merupakan video kedua saya untuk tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2, dosen mata kuliah Bapak Mukhtar Abdul Qadir SMM, yang dimana merupakan tugas dari pertemuan keempat, yang tugas yang pertamanya yaitu menganalisis saham. Tentunya saat kita akan melakukan trading atau transaksi jual beli saham, kita perlu teknik supaya dalam proses penjualan atau pembelian dapat meminimalisir kerugian dan bisa memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Yang pertama, bisa menggunakan analisis fundamental. Metode ini didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Dalam analisis fundamental dibagi menjadi 3 tahapan analisis. Yang pertama yaitu analisis ekonomi. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Yang kedua ada analisis industri. Perlu diikuti agar investor menentukan saham perusahaan mana saja dalam suatu kelompok industri yang mempunyai return resiko terbaik. Yang ketiga, ada analisis perusahaan. Diarahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan dijadikan pilihan untuk berinvestasi. Langsung, teknik yang kedua ada analisis teknikal. Adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan dan volume harga pasar. Yang selanjutnya yaitu menganalisis saham. Melalui 3 website yang sudah disediakan oleh Pak Mukhtar. Yang pertama ada https idtradingview.com. Langsung saja kita menuju website. Nah, ini sudah tampilan idtradingview.com. Langsung kita login menggunakan alamat email dan kata sandi yang telah kita buat sebelumnya. Untuk menganalisis saham, kita perlu data satu perusahaan untuk kita analisis. Langsung kita cari, contohnya saya mencari untuk perusahaan Bank BRI. Bank BCA, maaf, dengan kode sahamnya BBCA. Bank Sentral Asia Tbk. Sudah mulai terlihat chart. Lalu kita pilih chart dengan fitur lengkap supaya bisa mendeskripsikan tentang saham Bank BCA. Terlihat candle warna hijau dan merahnya. Ya. Di sini juga bisa dilihat waktu 1 hari, 5 hari, 1 bulan, 3 bulan, dan seluruhnya bisa dilihat jika kita mengklik di sini. Untuk saat ini, tanggal 25 Maret, pasar bukanya Bank Sentral Asia ini berada di angka 31.850 rupiah. Namun bisa dilihat ada minus 350 pengurangan dari minus 1,09%. Volume rata-ratanya 22,64 miliar. Ada perolehannya. Langsung yang kedua juga di sini disebutkan bahwa kita juga bisa menganalisis saham dari website yang lainnya yaitu https://google.com/finance. Langsung kita ke website google.com/finance. Kita tutup saja hasil trading view, lalu kita googlefinance.com/finance. Nah, untuk tampilan Google Finance ini sudah bisa kita lihat
dari saham Tesla.inc yang kekayaannya itu $630,27 dengan pengurangan dari sahamnya itu menurun sebanyak minus $31,89. Lalu kita lihat sahamnya, kita sekarang mencari untuk saham Bank BRI. Nah, untuk saham Bank BRI saat ini berada pada rupiah Rp4.610. Untuk hari ini juga ada penurunan 1,28%. Terlihat dari garis dan diagram warna merahnya. Dan di sini juga di google.com.finance ini bisa dibandingkan dengan dari Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Telkom. Nah, penutupan sebelumnya untuk kemarin di harga Rp4.670. Lalu hari ini ada penurunan rupanya dari 4.580 dan naik kembali menjadi 4.700. Lalu permodalan finansialnya bisa dilihat dari diagram garis ini. Dari hijau itu pendapatan, dan yang warna keoren-orenan ini laba bersih. Lalu kita bisa menganalisis juga saham dari website yang satu lagi. Lalu kita masuk ke web Yahoo Finance, financeyahoo.com. Seperti ini tampilannya. Lalu kita bisa menganalisis satu perusahaan. Kita masukkan saja kode dari Bank BCA, yaitu kodenya BBC. Nah, di sini PT Bank Sentral Asia Tbk. Bisa kita lihat untuk harga saat ini BCA berada di 31.850 dengan penurunan minus 1,09% dari penutupan sebelumnya, yaitu di harga 32.200. Lalu di open pada saat harga 32.000. Berarti ada keuntungan sebanyak Rp200. Lalu kita bisa full screen kan dari tampilan saham Bank BCA. Nah, ini juga bisa dilihat 1 day, 1 hari, 5 day, 1 minggu, 1 bulan, maaf. Kita full screen kan. Untuk melihat bagian sahamnya supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Lihat ya, candle warna hijau dan merahnya. Nah, kita juga bisa melihat dan menganalisis dari tahun-tahun sebelumnya untuk penurunan saham dari PT Bank BCA. Kita berada di 2021. Untuk yang selanjutnya, kita bisa membeli saham melalui HP dari aplikasi RTI dan Stockbit yang telah kita login sebelumnya dengan email dan kata sandi yang telah kita daftar. Membeli saham menggunakan aplikasi Stockbit. Yang telah kita jelaskan di video sebelumnya, bahwa untuk masuk Stockbit harus login dulu dan mempunyai akun. Kita cek portofolionya. Kita klik demo virtual trading untuk yang demonya, versi demo. Dengan versi gratis. Nah,
kita juga dikasih saldo di Stockbit ini sebesar 100 juta. Ini adalah riwayat dari orderan atau pembelian, namun belum ada karena belum beli. Lalu kita klik watchlist. Nah, ini juga tampilannya ada LQ45, IDX30, dan lain-lain. Kita klik LQ45. Di Bang Beach. Kita lihat dulu cara pembelian dengan menggunakan aplikasi Stockbit ini. Nah, kita melihat dari perusahaan Antam, Aneka Tambang. Langsung saja kita beli buy supaya masuk ke order. Nah, di sini disebutkan juga ada lot, bid, X, S, dan lot. Yang dimana bid itu jadi ketika kita ingin membeli saham di harga bid price yang lebih rendah dibandingkan dengan last price, dicirikan dengan highlight merah. Ya, ini bidnya dilihat merah. Dan lot itu satuan resmi yang telah ditetapkan Bursa Efek Indonesia dalam transaksi jual beli saham. Mengacu pada aturan buy yang telah saya jelaskan tadi, jadi satu lot itu sama dengan 100 lembar. Kita order, price or buy order. Kita bisa membeli dengan harga terendah dari last price bidnya ini di 2090. Nah, kita beli 10 lot. Untuk satu transaksi pada saat order saham itu minimal 1 lot. Kita order, berarti amount plus fee-nya yaitu 2093,135. Pembelian sudah dilakukan. Kita lihat portofolionya. Oh, udah masuk ke portofolio. Di statusnya itu rejected. Jadi maksud rejected itu pembelian saham kita gagal, itu bisa diakibatkan dari sinyal ataupun hal lain. Jadi kita mengulang kembali untuk pembelian sahamnya. Kita pilih aja IDX BUMN 20. BBRI. Kita beli saham BRI, buy, terus di bid yang
1.560. Kita beli kalau misal 15 slot. 15 slot 6.850.260 rupiah. Klik order. Dan ternyata masih sama rejected, jadi bisa kita ulang lain waktu. Langsung saja untuk tugas yang selanjutnya, yaitu membeli saham melalui laptop dari website stockbit.com. Lalu selanjutnya kita bisa membeli saham dari aplikasi RTI. Kita buka aplikasi RTI yang telah kita download sebelumnya dan telah kita login. Bisa kita lihat diagram dan tampilan dari RTI. Langsung kita klik trade. Lalu IDX Virtual Online Trading 2.0. Lalu masukkan username. Sebelumnya harus download dulu. Sebelumnya harus daftar dulu. Masukkan alamat email dan kata sandi. Maksud saya username-nya, kata sandi, kemudian PIN. Lalu tampilannya akan seperti ini. Untuk membeli, kita bisa klik buy. Buy untuk membeli, sell untuk menjual. Pada prinsipnya, untuk membeli saham yaitu saat kita beli, saham itu harus berada di harga terendah, dan pada saat kita jual, saham harus berada di harga tertinggi. Kita dikasih saldonya, yaitu saat pendaftaran yaitu 100 juta, bisa dilihat dari saldo virtual kita dengan total aset 100 juta. 100 M ini maksudnya 100 million, jadi pakai bahasa Inggris ya. Lalu kita beli saham. Ini kode perusahaannya ASI. Nah, menurut BI bahwa untuk pembelian saham itu pada saat satu transaksi itu memerlukan satu lot. Sesuai acuan GBI, satu lot sama dengan 100 lembar saham. Lalu kita beli seharga berapa lot sih ya? Kita beli 10 dengan total 5.450. Lalu kita klik buy. Oke, buy. Tap to select open or partial order stock, enable or disable, and withdraw. Then let's show again, close. Nah,
ini sudah masuk ke order list-nya kita. Berarti saham ini sudah mulai kita beli. Lalu kita bisa menjual saham kita. Nah, untuk menjual saham bisa kita jumlahnya berapa itu kuantitinya. Dengan harga satu saham itu 5.450. Kita jual 5 dengan harga 2.725.000. Lalu kita klik sell, jual. Oke, sell ordernya kita lihat dulu di portofolio. Nah, ini sudah berkurang ya, saldo kita menjadi 94.550 dari total 100 juta. Salah satu aja. Langsung kita lanjut aja ke aplikasi yang selanjutnya. Kita membeli saham melalui laptop di website www.stockbit.com. Langsung saja kita beralih ke websitenya. Kita sudah masuk ke tampilan Stockbit. Nah, di sini lebih dijelaskan lebih detail ya, tidak seperti di HP. Di perusahaan tambang, lalu BBCA, Agro, Ikan, dan BNN. Lalu kita ke buy. Jadi kita watchlist dulu. Nah, ini untuk harganya bisa dilihat. Watchlist di AC Hardware. Kalau kita beli satu aja. Nah, untuk pembelian kita pastikan bahwa perusahaan tersebut sedang menjual harga saham dengan harga terendah sesuai bidnya. Menggunakan virtual account. Nah, sama yang tadi karena belum berhasil saat membeli saham di HP, jadi saldonya masih 100 juta. Terlihat dari history yang tadi. Kita order. Nah, pencarian lagi perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Sahamnya BBR, Bank Rakyat Indonesia Kecil. Oh. Jadi untuk Stockbit.com memang memerlukan koneksi yang
stabil dan bagus supaya tidak loading seperti ini ya. Nah, order book. Lalu kita bisa lihat dari empat perusahaan, yaitu Bank BCA, yang Telkom, lalu HMSP, dan BBRI. Nah, yang tadi saya sebutkan, satu lot ini ya berapa lembar ini? 4.610. Nah, untuk offer, belum saya jelaskan bahwa offer itu adalah saat kita membeli, offer itu dicirikan highlight biru apabila kita ingin menjual saham dengan harga yang diterima atas penjualan saham tersebut. Kita beli di harga 3.310. Nah, sekuritas. Yang berbayar. Berikutnya, klik lagi. Nah, ini tampilan untuk beberapa perusahaan yang diikuti atau yang ditonton. Sampai di situ saja untuk penjelasan tugas mata kuliah saya, komputer bisnis. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.